Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Hadidi dari Informatika A22 NIM 9. Berikut saya akan menjelaskan program tentang jumlah mahasiswa, data mahasiswa yang akan menginputkan nama, NIM, dan umur. Berikut merupakan library yang digunakan dalam program ini, yakni include youstream, include Conioha, include Yeoman, include stdlib, Windows H, include Windows H. Kemudian di sini saya menggunakan using namespace std. Using namespace sendiri adalah wilayah deklarasi yang menyediakan cakupan untuk mengidentifikasi nama jenis, fungsi, variabel, dan lain-lain di dalamnya. Menggunakan using namespace std di C++ dapat mempermudah penulisan kode, menghemat waktu, dan membuat kode lebih mudah dibaca. Tanpa menggunakan perintah ini, kita harus menuliskan std:2 code cout std:2.2 cin dan sebagainya setiap kali kita ingin menggunakan fungsi-fungsi standar. Kemudian kita dipertemukan oleh tipe data void. Tipe data void digunakan saat digunakan sebagai jenis pengembalian fungsi. Void adalah kata kunci untuk menentukan bahwa void fungsi tidak mengembalikan nilai. Kemudian fungsi goToXY adalah fungsi bawaan pada preprosesor Windows H. goToXY digunakan untuk menempatkan koordinat kursor pada layar. Bentuk penulisannya yakni goToXY kolom dan baris. Kolomnya yakni intx serta barisnya yakni inty. Kolom tersendiri adalah untuk menempatkan kursor pada posisi horizontal, sedangkan baris untuk menempatkan kursor pada sisi vertikal. Kemudian di sini dipertemukan chord. Untuk fungsi chord sendiri adalah sebagai tipe data koordinat set console cursor position yang berfungsi untuk mengeset dari posisi X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0 ke posisi X dan Y yang telah diset oleh programmer. Untuk menggunakan fungsi goToXY harus menggunakan include youstream, yakni library yang di atas ini di garis 6. Kemudian ada struct. Tipe data struct tersendiri pada C++ adalah keyword di bahasa pemrograman C++ yang dapat digunakan untuk mengelompokkan data dan fungsi. Struct dapat mengelompokkan data, variabel-variabel, dan fungsi-fungsi yang saling berhubungan dalam satu nama. Kemudian ada tipe data char. Fungsi tipe data char sendiri adalah menyimpan karakter dengan menampilkan kode numerik kecil pada perwakilan masing-masing karakternya. Di sini kode numeriknya adalah 3, yakni ada nama kode numerik 3 serta NIM kode numerik 3. Setelah tipe data char
Di baris 37 kita dipertemukan dengan tipe data int. Int merupakan kepanjangan dari integer yang artinya bilangan bulat. Tipe data ini berfungsi untuk memanggil bilangan bulat saja, tidak bilangan desimal, serta seterusnya, yakni tipe data void. Tipe data void sendiri merupakan kata kunci menentukan bahwa fungsi tidak mengembalikan nilai, serta selanjutnya yakni sintaks CLS. Di dalam dev C++ ada sintaks CLS adalah untuk membersihkan layar pada program yang akan dijalankan sehingga pemrogram dapat menentukan saat untuk menghapus data yang telah dijalankan tanpa harus menutup program tersebut dan membukanya kembali. Kemudian cout sendiri yakni untuk mengeluarkan inputan berupa masukan jumlah mahasiswa, serta cin untuk memanggil n yakni dari int di atas. Kemudian di sini bertemukan endl yakni inline untuk menyelesaikan scene ini atau mengasih space enter pada memasukkan jumlah mahasiswa ini. Kemudian kita dipertemukan dengan for. Tipe data for berfungsi untuk melakukan pengeksekusian beberapa pernyataan serta secara berulang-ulang atau meloopingnya. Rumusnya sendiri yakni int i sama dengan 0 titik koma i kurang dari n titik koma i plus plus atau increment. Sistem CLS sendiri sudah dijelaskan di atas, serta cout-nya yakni berupa data, dan cout yang kedua nama, serta cout yang ketiga nim, serta cout yang keempat adalah umur. Kemudian lanjut ke bawah. Di sini dipertemukan temp sebagai tempat penyimpanan sementara saat menukar nilai. Nilai yang ditukar yakni j, data j, dan sama dengan data j plus 1, data j plus 1 sama dengan temp, yakni pertukaran data ada di sini. Kemudian masuk ke sistem CLS, yakni dengan inputan seperti ini, serta for yang rumusnya seperti ini. Kemudian kita dipertemukan dengan gets. Gets digunakan untuk membaca data karakter yang dimasukkan tidak perlu diakhiri dengan penekanan tombol enter, tidak memberikan efek pergantian baris secara otomatis. Kemudian kita bertemu dengan main sendiri adalah berfungsi untuk memblok kode dan yang akan dieksekusi saat program dijalankan. Kemudian kita bertemu dengan do while. Yang pertama, do digunakan untuk mengulang statement sebanyak 1 kali terlebih dahulu.
Kemudian kita dipertemukan dengan do. Do sendiri dengan pasangannya yakni while ada di bawah. Saya akan menjelaskan do dulu. Do digunakan untuk mengulang statement sebanyak satu kali terlebih dahulu, kemudian akan mencetak statement dalam while apakah bernilai benar. Jika bernilai benar, maka akan diulang kembali. Sedangkan jika bernilai salah, di dalam while bernilai jika statement di dalam while bernilai salah, maka perulangan akan berakhir. Perulangannya yakni sebagai berikut. Di sini digunakan tipe data if. If digunakan untuk menentukan blok kode yang akan dieksekusi jika kondisi yang ditentukan true atau benar. Sedangkan if else yang di bawahnya ini digunakan untuk menentukan kondisi baru yang akan dieksekusi. Jika kondisi pertama bernilai false, maka akan seperti berikut. Else sendiri yakni digunakan untuk menentukan blok kode yang akan dieksekusi jika kondisinya yang ditentukan false. Yakni jika kita memencet 1 pada outputan nanti akan berupa masukan data mahasiswa. Kita akan coba nanti. Serta jika mencet 2 akan mengeluarkan urutan data mahasiswa. Serta jika nanti kita mencet pilihan 3, kita akan keluar atau selesai. Jika kita salah menginputkan, maka akan keluar cout salah input. Berikut penjalanan programnya. Seperti yang ditunjukkan di pilihan ini, kita coba masukkan data mahasiswanya yakni 1. Masukkan jumlah mahasiswa 2. Namanya misal L, NIM 21, umur 13. Misalnya lagi D, NIM 23, umur 12. Kemudian kita coba pilihan yang kedua, yakni urutkan data mahasiswa. Kita akan menampilkan data mahasiswanya. Nah, tampilannya yakni sebagai berikut, yakni namanya L, NIM-nya 21, serta umurnya 13 tahun. Kemudian nama mahasiswa yang kedua yakni D, NIM-nya 23 dan umurnya 12. Kemudian jika kita udah selesai semuanya, kita 3 untuk keluar dan mengakhiri proses pemrograman tersebut. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.